Nah ini yang sebenarnya inti permasalahannya di fase kelima guys. Yang pertama adalah dia udah mendapatkan 300.000 holder, namun dia belum ada namanya rilis NFT marketplace. Ya, what's up guys, kembali lagi sama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan membahas koin micin dulu, yaitu si Baby Dogecoin. Dan gua ucapin selamat untuk Baby Dogecoin yang udah mencapai 500.000 holder ya. Gua ucapin selamat, dan ini ternyata pas gua ucapin selamat ini, asal kalian tahu bahwa Baby Dogecoin ini lagi dalam fase-fase yang sangat berat guys, sangat berat menurut gua. Kenapa kok bisa dibilang berat kak gitu ya? Ya berat lah, ya orang angkanya gini-gini aja gitu ya, harga price-nya pun harganya segini-gini aja gitu. Padahal dia udah listing di mana-mana, di Gate.io, di Lbank, di XTCOM, Coinway, BSC, GT, WBF Action, AOVX, dan juga Hotbit ya. Dan kenapa kok dia bisa harganya segini aja gitu? Ya langsung aja kita ke inti permasalahannya. Nah jadi ini adalah website resmi dari Baby Dogecoin, yaitu babydogecoin.com ya. Jadi kenapa kok gue arahin ke sini? Karena ini adalah inti dari permasalahan si Baby Dogecoin ya. Dan ini gue Inggrisin aja karena biar seru aja gitu kan. Siapa tahu ada orang Inggris yang mau lihat sini. Dan pertama, kalau kita melihat ini ada peta jalan ya, atau dikenal dengan roadmap. Nah ini ada fase pertama, marketing push udah selesai kita ya. Burst pertama, beardnya si Baby Dogecoin udah. Terus yang kedua juga udah semua, holder udah semua, party udah semua lah semuanya. Fase ketiga itu walk atau yang dikenal dengan jalan, itu dia udah dapat, holder juga udah dapat, airdrop udah dapat semua gitu ya. Dan ke fase keempat dia itu udah run atau lari dan mendapatkan 150.000 holder. Increase marketing Baby Dog Swap ini yang masih belum guys. Jadi Baby Dog Swap ini belum. Terus juga habis itu dia website race ini juga belum semua gitu ya. Dan tiba-tiba dia udah langsung ke fase 5 guys. Nah ini yang sebenarnya inti permasalahannya di fase kelima guys. Yang pertama adalah dia udah mendapatkan 300.000 holder, namun dia belum ada namanya rilis NFT marketplace for Baby Dog Treats atau yang dikenal dengan pasar NFT. Terus yang ketiga adalah yang paling berat menurut gua adalah Tesla guys. Jadi Baby Dogecoin itu dia mau ngasih giveaway Tesla to promote campaign of Baby Dog PS Doge versus Dog at 250M market cap gitu ya. Dan ini yang sangat menurut gue sangat berat ya. Di sini di fase kelima ini sangat berat. Fase keempat aja dia belum selesai untuk si swapnya. Terus tiba-tiba ke fase kelima guys. Ini sangat sulit banget. Ini yang gue menurut gue si Tesla. Kenapa gue bisa ngomong seperti ini guys? Tesla itu harga mobil yang menurut gue fantastik ya. Bukan hanya ratusan juta, namun udah miliaran guys. Dan ini juga nggak tahu apakah dia pakai uang kita yang sebagai investor ataukah dia pakai uang pribadi debt. Ya, ini yang masih dipertanyakan, sangat dipertanyakan, yaitu Tesla guys. Dan ini dia di fase kelima, dan fase keempat belum terpenuhi secukupnya, tapi dia udah ke fase kelima, yaitu 300.000 holder, namun dia belum NFT marketplace. Dan ini mungkin yang menurut gua sangat berat, yang posisi dia saat ini si Baby Dog sangat berat, yaitu Tesla. Ya kita lihat aja kisaran Tesla lah ya. Kita lihat kisaran Tesla itu berapa sih gitu ya. Mobil Tesla, harga price. Nah ini adalah Tesla model 3 itu aja 1,5 miliar on the roads. Terus juga Tesla model S yaitu 2 miliar. Terus juga X 2,6 miliar. Dan yang paling Y itu paling rendah yaitu 593 juta atau sekitar dengan setengah miliar guys. Dan kalian bingung, pasti akan bertanya-tanya, layak gak sih Baby Dogecoin ini diinvestasikan gitu ya. Karena posisinya lagi kayak gini. Terus juga harganya pun hanya seperti itu aja gitu, nggak ada perubahan signifikan walaupun holdernya nambah gitu ya. Ya kalau menurut gue sih ini adalah fase kelima, itu udah mau fase terakhir, dimana fase keenam habis itu nggak ada lagi. Gue kira ini fase keenam ini di akhir tahun ya, ternyata udah ke fase kelima aja gitu. Ini yang gue bilang gue seharusnya hold akhir tahun, karena ada fase keenam ternyata enggak gitu guys. Jadi kalau gue lihat di fase keempat kemarin ya, ini kalau menurut gua ya, Baby Dogecoin ini belum ada swapnya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah fase kelima Baby Dogecoin ini dia belum ada NFT marketplace-nya. Nah terus tiba-tiba gua lihat di Twitternya itu dia akan giveaway Tesla, dan padahal ini belum selesai
dan project ini juga belum selesai. Jadi menurut kalian gimana tuh kalau misalnya sebuah project yang seharusnya udah peta jalannya udah bagus, udah sesuai lah, tiba-tiba hilang gitu aja. Yang project menurut gua bagus ya, kayak misalnya si Baby Doge Swap itu udah bagus. Terus yang kelima juga NFT Marketplace sendiri itu bagus. Seharusnya si Depnya ini dia fokus ke sini dulu guys, ke swapnya baru ke NFT Marketplace. Nah setelah udah dari NFT Marketplace itulah baru dia bisa ngasih si Tesla gitu. Seharusnya ini menurut gua ya. Dan ternyata nggak gitu guys. Bagaimana dengan yang lainnya? Ini yang gua khawatirin sebenarnya. Ya kalau kita melihat dari Twitternya Baby Dogecoin, dia memang nambah terus pengikutnya, tapi di Telegram dia resminya itu banyak yang nanya when moon gitu ya. Dan itu selalu ditanya juga dengan gua, dan di pikiran gua nggak nanya when moon ya, tapi gua nanya when swap. Jadi kapan ini swap ada gitu kan, karena kan dia udah lewatin fase keempat dan udah fase kelima saat ini gitu ya. Dan kita lihat juga dari Baby Dogecoin itu dia nulis yaitu yang baru, giving away $1,000 worth of Baby Dog. To enter to win, simply retweet and follow Baby Dogecoin. Winner announced Monday at 5 PM EST. Nah ini bentar lagi nih ya, ini akan ada giveaway lagi dari si Baby Dog ini. Terus juga dia juga langsung ke Brandon Brown yang kemarin itu kerjasama dengan si Baby Dog. Itu dia racing bahwa dia lagi tes di NASCAR gitu ya. Terus juga Baby Dogecoin ini juga kayak ada simbol 2 bola mata gitu ya. Terus juga dia terima kasih juga kepada holder yang udah 500.000 gitu ya. Ini juga ucapan terima kasih dan ini videonya. Gimana menurut kalian saat dia lagi di fase yang sulit, yaitu dia akan memberikan giveaway, juga dia juga projectnya yang kayak swap NFT Marketplace belum terbangun dan masih dalam progress, apakah kalian akan menjual si Baby Dogecoin? Kalau menurut gue belum menjual ya saat ini, nggak menjual dulu si Baby Dogecoin gitu ya. Dan gue akan tetap di akhir tahun akan gue jualnya, karena ya holdernya memang udah cepat, benar-benar cepat, PES atau dikenal PES. Ya menurut gue sih, gue masih hold walaupun si Baby Dogecoin ini di fase jatuhnya ya, sama kayak Bitcoin gitu ya, saat-saat crashnya gitu ya si Baby Dogecoin ini. Tapi ya gue berharap semoga si Baby Dogecoin ini dia ngerti lah soal dia peta jalannya, yaitu fase keempat, yaitu dia buat swap sendiri. Terus juga dia fase kelima dia tuh buat NFT, rilis NFT Marketplace. Itu seharusnya udah digunain dulu sebelum dia giveaway atau nge-giving ke apapun gitu ya. Seharusnya dia fokus ke rencana dia dulu, yang itu swap dan juga fase yang gue bilang tadi, yaitu NFT. Seharusnya itu. Kalau gue jadi depnya mungkin gue akan seperti itu gitu ya, tapi sayang bukan gue depnya gitu. Nah itu aja sih dari gue kalau untuk masukan Baby Dogecoin. Untuk harga dia masih sideways ya guys. Jadi masih sideways, masih dalam 23 gitu ya, masih dalam tahapan sideways. Nah ini jadi adalah trading view dari si Baby Dogecoin gitu ya. Ini masih stabil, masih sideways, dikatakan sideways. Dan kalau gua kasih tahu ya, kalau untuk koin micin ini sulit banget untuk kita tahu prediksi chartnya kapanpun dan dimanapun. Sebab kalau untuk koin micin ini dia masih dalam tahapan walls ya. Beda dengan kalau misalnya koin-koin altcoin. Jadi masih bisa lah gua tahu nih kapan dump, kapan pump, di mana supportnya dan lain sebagainya. Karena kalau koin micin kita nggak bisa prediksi kalau misalnya wallnya pengen ngejual semuanya gimana gitu ya. Kalau kata gua itu sih ya, itu sih kalau kita melihat dari trading view ya. Untuk si Baby Dog ya kayak gini gitu, chartnya dia masih stabil ya, masih di sini. Nah ini kalau kalian lihat nih ya, nah masih di sini, dia masih stabil lah, masih di harga-harga angka yang memang 32 yang gue bilang tadi, 23 gitu ya. Ya semoga aja lah adepnya ngerti lah bahwa dia juga harus ngedesain project-project dia, yaitu swap dan juga NFT marketplace. Ya gue Yunus, sampai jumpa di next video.